Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tata cara ujian, terus apa saja hal-hal yang harus diperhatikan ketika ujian PTS berlangsung. Nah, terus ini juga sekaligus persiapan apa aja yang harus dipersiapkan dan yang harus diperhatikan sebelum memulai ujian. Nah, yang pertama kita cek dulu aplikasi Chrome. Silakan aplikasi Chrome-nya dicek. Nah, ini aplikasi Chrome, silakan dibuka. Nah, nanti kalau misalkan ada seperti ini, seperti di video, berarti otomatis aplikasi Chrome kalian sudah diupdate. Nah, kalau misalkan yang di sini ada kata update, ya nanti kalau misalkan kalian yang belum diupdate, itu pasti ada kata update. Nah, diwajibkan kalian harus mengupdate aplikasi Chrome-nya. Jadi aplikasi Chrome-nya itu harus diupdate. Ya, jadi harus diupdate aplikasi Chrome-nya. Kalau sudah diupdate, silakan kalian masuk ke aplikasi Chrome. Ya, jadi yang wajib diperhatikan yaitu aplikasi Chrome harus diupdate terlebih dahulu. Kalau yang belum punya, wajib diinstal. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi Chrome. Nah, di sini sebelum masuk ke ujian, kita hapus dulu history yang ada di aplikasi Chrome. Ya, jadi cara menghapusnya yaitu kita klik titik 3 ini, ya, titik 3 di bagian kanan atas. Kita klik, terus pilih history. Nah, di sini klik hapus penjelajahan. Nah, hapus penjelajahan, silakan kalian yang harus dipilih itu bagian 1. Ya, jadi bagian 1, 2 dan 3. Jadi history penjelajahan, cookie dan data situs, terus gambar dalam file cache. Nah, di sini rentang waktunya harus dipilih semua. Ya, jadi sekali lagi rentang waktunya harus dipilih semua. Nah, kalau sudah, silakan dihapus dulu datanya. Nah, jadi hapus history ini harus kalian lakukan sebelum memulai ujian dan setelah mengikuti satu mata pelajaran. Jadi pada satu mata pelajaran pertama silakan historinya dihapus dulu. Ya, sekali lagi historinya silakan dihapus dulu setelah mata pelajaran pertama selesai. Nah, terus nanti mata pelajaran kedua selesai, silakan dihapus lagi historinya. Nah, sebelum memulai ujian juga wajib harus dilakukan seperti ini agar kalian tidak terjadi errornya itu ketika username dan password kalian sudah sama, tapi di sistem itu membaca username dan passwordnya dikatakan salah. Nah, kalau misalkan ada seperti itu, silakan dihapus dulu historinya, rentang waktunya dihapus semua. Terus yang harus di checklist itu hanya 3. Ya, jadi bagian pertama, kedua dan yang ketiga. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem CBT. Linknya itu smkwd strip online sch.id. Nah, kalau udah seperti ini silakan buka. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya bakal mencoba memakai username yang simulasi kemarin. Nah, kalau misalkan username dan password itu ada di kartu ujian, ya. Jadi kartu ujian ada username dan passwordnya. Nanti silakan masukkan username dan passwordnya sesuai dari kartu ujian. Kalau misalkan kartu ujiannya angka semua, ditulis angka semua. Kalau misalkan di kartu ujian huruf kecil, silakan ditulis huruf kecil. Kalau misalkan ada karakter tambahan kayak spasi, titik atau apapun itu, silakan diikuti sesuai dengan kartu ujian. Nah, di sini saya akan mencoba login. Kita coba terlebih dahulu. Nah, silakan nanti dicek ya username dan passwordnya agar tidak terjadi kesalahan. Nah, jadi kalian itu harus login 15 menit sebelum ujian dimulai. Jadi kalau misalkan ujian kalian 7.30, 7.15 kalian harus login dulu ke sistem. Ya, jadi nanti bakal muncul seperti ini. Jadi status ujiannya itu memang tidak ada jadwal. Nah, nanti ada pesan berikutnya di bawahnya, yaitu
harap menunggu sesuai ujian. Jika aplikasi sudah tepat sesuai jadwal, silakan refresh aplikasi Chrome-nya. Nah, jadi silakan kalian itu harus login 15 menit sebelum ujian dimulai. Ya, jadi sebelum ujian dimulai kalian harus login terlebih dahulu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nanti kalau misalkan kalian akan login, nah kalau misalkan nanti udah sesuai jadwal, udah sesuai, misalkan jadwalnya setengah 7.30, kalau sudah tepat 7.30 silakan di refresh. Nah, di sini ada notifikasi konfirmasi pengiriman ulang formulir, pilih lanjutkan. Nah, di sini kenapa ada error seperti ini? Ya, jadi kalau misalkan error seperti ini, silakan hubungi wali kelasnya dan silakan nanti hubungi hubungi wali kelas, terus nanti mungkin wali kelas bakal mengarahkan. Nah, kita coba login lagi. Nah, error seperti ini terjadi karena handphone kalian itu didiamkan. Jadi tadi kalian lihat sendiri kan, saya hanya mendiamkan hanya beberapa detik. Nah, ketika saya merefresh, sistem langsung keluar. Nah, kalau misalkan ada error seperti ini, berarti kalian dinyatakan tidak bisa mengikuti ujian. Ya, jadi tidak bisa mengikuti ujian, tidak bisa melanjutkan ujian. Nah, jadi makanya handphone ini tidak boleh didiamkan atau dimatikan. Ya, tuh. Jadi status di sini dinyatakan sudah selesai. Dan makanya kalau misalkan handphone kalian didiamkan, ya, jadi kalau handphone kalian didiamkan, maka sistem bakal menyatakan bahwa kalian sudah mengikuti ujian. Ya, jadi jangan sampai handphone kalian itu didiamkan. Tadi kalian sudah lihat sendiri hanya beberapa detik langsung keluar. Nah, di sini harus memasukkan token. Nah, tokennya itu yang warna merah. Harap diperhatikan ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Tata tertib ujian yaitu selama ujian berlangsung, harap layar handphone kalian masing-masing jangan sampai mati, baik disengaja atau tidak disengaja, dan jangan sampai didiamkan. Ya, jadi nanti tata tertibnya bakal ditambahkan. Jadi jangan sampai didiamkan. Aplikasi ini jangan sampai didiamkan agar kalian tidak dianggap selesai mengikuti ujian. Nah, terus yang kedua, diperingatkan jangan sampai keluar dari aplikasi Chrome atau jangan keluar dari tab ujian. Nah, kalau misalkan kalian keluar dari aplikasi Chrome, terus tab ujian itu ya seperti ini. Nah, kalian menambahkan tabnya di bagian ini, otomatis sistem bakal membaca bahwa kalian telah selesai mengikuti ujian atau keluar dengan sendirinya lah. Nah, terus ya, perhatikan poin ketiga. Jika terjadi error karena kesalahan sendiri, ya seperti dua contoh tadi, maka kalian dinyatakan tidak bisa melanjutkan ujian. Ya, jadi kalian tidak bisa melanjutkan ujian karena kesalahan kalian sendiri. Nah, terus di sini kan tampilannya kecil. Ya, perhatikan nomor keempat, poin keempat. Nah, harap setting Chrome agar menjadi situs desktop. Nah, dengan cara klik titik 3 di bagian kanan atas. Nah, nanti titik 3, nah diklik, terus cari ke bawah. Nah, pilih situs desktop, lanjutkan. Nah, nanti kenapa tampilannya harus seperti ini? Agar nanti soal yang ada itu kelihatan jelas semuanya. Ya, soal bakal kelihatan jelas. Kita masukkan dulu tokennya. Kita submit. Nah, di sini silakan langsung klik tombol mulai. Nah, nanti kalau misalkan situs desktop itu tampilannya bakal seperti ini. Ya, tampilannya bakal seperti ini. Kalau misalkan kalian tidak menggunakan situs desktop, nah tidak akan rapi. Ya, jadi tidak akan rapi. Soalnya tidak akan rapi. Nah, makanya silakan gunakan situs desktop.
Nah, situs desktop seperti ini. Silakan. Nah, kalau misalkan error buffering seperti ini, kalian harus merefresh. Nah, tadi errornya buffering gitunya, silakan di refresh. Kalau misalkan sudah selesai, nah, tinggal tes selesai, langsung centang. Kalau udah selesai, nah langsung di logout. Jadi kalau misalkan nanti kalian sudah selesai mengikuti ujian, masuk ke nomor 40, terus klik tes selesai ya, klik tes selesai, langsung centang. Nah, kalau misalkan sudah dicentang, nanti klik selesai. Nah, kalian dinyatakan telah menyelesaikan ujian kalian. Jadi harap diperhatikan, ujian ini memang berpengaruh buat nilai kalian nanti ya. Makanya mau tidak mau kalian harus mengikuti tata tertib yang sudah sekolah sampaikan, tata tertib yang sudah kami beritahu sebagai tim IT ya. Jadi makanya silakan ikuti, jangan melanggar. Kalau misalkan melanggar, tadi udah ada konsekuensinya, yaitu kalian tidak bisa melanjutkan ujian ya. Oke, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan mungkin nanti bisa ditanyakan ke wali kelas, bisa didiskusikan ke wali kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.